Semua berkata
tidak akan dimengerti kita tanpa menghadirkan niat yang ikhlas cuma Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertawakal ilmi untuk kita bermajelis ilmu hingga menerima ridho Allah nanti kalau salah perlu bertawakal ini nanti mana yang akan ikhlas. Para jamaah yang Allah mengenai kemampuan menikah seperti kita baca yang pembahasan kita menikah tidak menikah di menikah memang kita mengenai dalil menikah juga Al-Quran menetapkan wonten pun sang pencipta. Terus Al-Quran jelas bahwa kitab Allah yang Allah firman cuma Nabi Muhammad SAW yang jelas menetapkan wonten pun Al-Khaliq sang pencipta, sang pencipta. Kemudian dikatakan manhajul Qur'ani fi itsbati wujudil khaliq wa widaniyatihi wal manhaj alladhi yatamasha ma'al fitri al-mustaqimah wal uqul as-salimah. Terus metode penetapan Al-Qur'an wa manhajul khaliq sang pencipta menika selaras sekalian fitrah ingkang lurus, fitrah manusia ingkang lurus bangkian satu merupakan ketentuan sahabat berkitakan di atas fitrah ikut apalagi tidak di atas potensi untuk menerima agama menerima rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ugi selaras sekalian al-uqul as-salimah dan kalian akal sehat. Nah, terus metode Al-Quran anggenipun menetapkan adanya pencipta, sang pencipta. Dia mereka selaras sekalian akal sehat atau sipun namin akal ingkang boten sehat ingkang menolak wontenipun sang pencipta. Terus menawi wonten saya yang orang dulu menika boten percaya wontenipun Al-Khaliq wontenipun sang pencipta niku nedahaken utawi bermakna akalipun boten sehat. Sebab apa yang Al-Quran menetapkan termasuk Al-Khaliq mengenai Al-Khaliq sampai kita menikah selaras sekalian akal sehat. Wadzalika bi iqamatil barahin as-sahihah. Ini menikah Al-Quran menerangkan menikah kanthi bukti-bukti ingkang leres allati taktani'u bihal qul ingkang akal menikah saged menerima, saged mencerna. Terus maka Al-Quran menjelaskan bagaimana Al-Quran menetapkan mengenai Al-Khaliq sang pencipta. Dan kemudian dengan penjelasan mengenai Al-Quran ini akal yang sedang dengan mudah menerima perkara semua. Itu menunjukkan bahwa kelurusan kebetulan kebenaran Al-Quran ini. Watasrif bihal kufur ugi kanti bukti-bukti yang harus tahu era yang jelas bahwa tiang-tiang yang sadari pun boleh percaya khusus menikah tiang-tiang yang memusuhi yang menentang mengenai Al-Khaliq. Nah ini bersama di wawasan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran menikah pasti dengan mudah terkalahkan nanti ujung-ujung mereka. Di antara itu metode Al-Quran dalam menetapkan adanya Al-Khaliq ingkang selaras sekalian akal sehat ingkang sembilan gitu apa? Minal ma'lumi bidarurati anal haditha la budda lahu min muhdithin. Perkawis ingkang sampun pasti diketahui yaitu perkawis ingkang baru. Perkawis yang baru pasti ada yang mengadakannya. Sesuatu yang belum terjadi yang baru ada, pasti ada sesuatu yang mengadakan perkawis menikah. Menikah sampun tertanam dalam fitrah manusia menikah. Wahai qadiyah daruriyah ma'lumatun bil fitrati. Perkawis menikah sampun secara pasti dibuat manfaat
anak kecil sampai bisa sampai tertanam dalam benak pun dalam pikiran perkara ini kok dia menikah baik nasodia laudor laudor bahwa film lain disuruh lawan dan anak kecil ini kok dia bukan ini kok menawi saya pun dipun pukul dipun dipun wajib seseorang yang baik pun anak kecil itu berteman atau sinten akan memukul pasti bertanya man dorobani pasti anak kecil itu bakal tanya sinten akan memukul siapa yang memukul saya kalau adalah kalau sekiranya diucapkan dikatakan bermata bocah kecil menikah anak kecil menikah lam yadrituka ahadun tidak ada seorang pun yang memukulmu lam yakbal aklu maka akal anak kecil menikah bakal menerima nah itu disebut katakan teman-temannya itu tidak ada yang memukul nah itu anak kecil memukul pasti secara naluri pun bakal tanya siapa yang memukul perbuatan itu pasti ada yang melakukan jadi naluri anak kecil fitrah itu sama lurus ya menawi dipun akurat dipun dikatakan rumah anak kecil menikah tidak ada satu orang pun yang memukul kamu pasti anak kecil menikah bakal menerima hal itu tidak mungkin saya merasakan pukulan kalau ada yang memukul nah ini kan naluri anak kecil begitu pun alam semesta itu kita menyaksikan adanya bulan matahari bumi bangsa itu pun bahkan diri kita menikah pasti ada yang menciptakan bukan mungkin matahari bulan bumi manusia hewan tumbuh-tumbuhan sangat menciptakan dirinya sendiri tetapi wonten ada tidak ada dengan ada tanpa adanya pencipta itu bukan mungkin kados pukulan kalau mungkin terjadi pukulan kecuali orang yang melakukan pukulan kalau nah sampai tertanam dalam naluri dalam fitrah manusia bahkan sampai anak kecil pun sangat menerimanya dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yang surat Al-Tur Allah membuka Al-Quliku min bayi syai'in Al-Mulul Qalikun Al-Quliku apakah mereka menciptakan atau diciptakan Al-Quliku apakah mereka diciptakan min bayi syai'in tanpa adanya pencipta apakah mereka manusia menikah diciptakan tanpa adanya pencipta dan ini bukan mungkin Al-Mulul Qalikun apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri dan itu bukan mungkin ini kok pertanyaan ini kali saking Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu pertanyaan saking Allah yang bukan bertahan jawaban sebab sama pasti jawaban bukan mungkin manusia tercipta tanpa adanya pencipta dan bukan mungkin manusia menikah akan menciptakan diri mereka sendiri begitupun makhluk-makhluk yang lainnya nah kalau ayat yang menjelaskan Allah nanti ayat menikah mengajak berpikir yang akan mengingkari mengenai apa jelas bukan sangat membantah pertanyaan Allah menikah tanya pertanyaan tapi sifat itu menjelaskan hakikat itu bukan pertanyaan bukan jawaban karena itu merupakan jawab istighfar mengingkari pertanyaan yang bukan bertahan berjawaban tapi disini pun mengingkari klaim ingkar konten ketika itu sebab ketika itu kata dia ingkar mengingkari konten al-Qadar tapi Allah berkata ayat ini Allah berfirman menikah liyubayyina anna hadhihi al-muqaddimat ma'lumatun bid-darurati Allah firmankan ayat menikah untuk menjelaskan di menikah bahwa perkawis menikah sampun dengan pasti sangat diketahui la yumkin jadwa bukan mungkin seorang pun mengingkari perkawis menikah bukan
Khalaqahum yang menciptakan mereka. Jelasnya kemudian mungkin ambul khalaqahum anfusahum. Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Dikauli bukan mungkin. Wa kita amra ini batilun. Dua perkara seperti kok batil. Bukan terus. Bukan mungkin makhluk sangat tercipta tanpa adanya penciptaan. Bukan mungkin makhluk sangat menciptakan dirinya sendiri. Nah, ini kan dua perkara kan? Bukan terus. Pertanyaannya adalah khaliqan. Kalau tadi menikah menjadi jelas bahwasanya makhluk menikah bukan pencipta yang menciptakan mereka. Ya, adalah khaliqan khalaqahum. Bahwasanya makhluk ini tidak ada pencipta yang sama menciptakan mereka. Wa Allah subhanahu. Ini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisa hunaka khaliqun ghairuh. Dan bukan pencipta saja disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di banyak ayat Allah sendiri kalau sekali itu namanya ayat Al-Luqman. Ayat Luqman Allah juga hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Inilah makhluk Allah. Karya Allah. Makhluk Allah. Fa'aruni, maka perlihatkanlah kepadaku madza khalaqal ladzina min dunihi. Apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Terus teman-teman yang saya menciptakan makhluk kejabatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu ayat saya sebut Allah berkata aruni madza khalaqu min Allah. Aruni, perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku madza khalaqu, apa yang telah mereka ciptakan min Allah di alam di muka bumi ini. Apa yang diciptakan oleh sembah-sembah selain Allah ini. Bukan mau tadi. Jadi orang-orang muda ketika itu menyembah berhala-berhala ansar itu apa yang mereka ciptakan dalam sekitar mereka kok sampai mereka disembah. Padahal mereka sangat menciptakan sesuatu itu kok disembah. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kalau begitu. Saat itu Allah dikawin anja'alu lillahi syuraka falaku kamal pilih. Apakah mereka apakah mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu falaku yang mereka menciptakan kamal pilih sebagaimana penciptaan Allah. Fatasyabaha al-khalqu alaihim, kemudian menjadi bercampur makhluk itu atas mereka atau menjadi serupa. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Nah, kalau Allah mengingkari anggapan tiang-tiang zaman dulu ingin meyakini bahwa selain Allah mereka bisa menciptakan, tetapi yang ingkar bahwa mempercayai bahwa Al-Khaliq Allah juga qulillahu, katakan Allah lah khaliqu kulli syai', sang pencipta segala sesuatu. Maupun Allah mengenal beliau juga yang menciptakan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa bagi Allah juga saya sebut Allah juga innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubatan wa la yastama'u lahu. Oke. Tanpa jelas mana ayat itu. Satunya yang ingkar kalian seru, kalian ibadah ini dunilah selain Allah juga. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah menyebab lainnya kultur berubah. Mereka tidak bisa menciptakan meskipun seekor berubah, seekor lalat itu makhluk yang alit sekali. Seekor lalat pun tuan-tuan yang dipun sembah oleh orang-orang musyrik itu bahwa sakit menciptakan lalat, apalagi ingkang langkung agar ketimbang lalat menciptakan gunung, matahari, satu dua, bayi manusia, merupakan saja. Walau kita maulah, bahkan Allah menjawab, walau kita maulah, meskipun mereka, tuan-tuan mereka, kesembahan-sembahan mereka, berhala-berhala yang mereka ibadahi, berkumpul, bekerja sama untuk menciptakan satu lalat pun mereka tidak akan mampu. Nah,
uang-uang utawi sembahan-sembahan yang disembah yang zaman rumiyin utawi zaman saiki menawa dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sedikit itu boten saged menciptakan satu makhluk pun bahkan yang terkecil pun di alam semesta menika. Bahkan sekalipun sedaya sesembahan menika berkumpul kemudian bekerja sama untuk menciptakan satu alat boten saged. Apapun menapa kita menunjukkan bagaimana peribadahan umat sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun harapaken nyembah selain Allah, menciptakan makhluk satu alat boten mampu. Lalu manfaat apa yang bagi dipun penjelasan semua-semua yang seperti itu. Terus yang paling berhak menerima peribadahan mengenai alam dunia yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, mengenai ayat sanesipun mengenai ayat surat An-Nahl, ya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Walladzina yad'una min dunillahi, dan orang-orang yang diseru selain Allah, yang disembah selain Allah, sembah-sembah mereka, la yakhluquna syai'an, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu itu. Bahwa itu bahkan mereka yang diciptakan atau sipun sesembahan-sembahan orang-orang musyrik zaman dahulu atau zaman sekarang ini kok bahkan termasuk makhluk ibn Allah. Makhluk ibn Allah itu bahkan sedikit pun gak ada hak untuk ibadahi. Saya menyurati segala ibadah utawi sedaya macam ibadah. Salah satu bagi mengenai ayat saya sebut Allah mengenai surat An-Nahl ini Allah berfirman, "Afala yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun." Nah, itu bagi Allah ingin mengajak berpikir hamba-hamba berpikir, afala yakhluq, apakah orang yang bisa menciptakan, apakah zat yang bisa menciptakan menika karena layak sama seperti yang tidak menciptakan, sama seperti yang tidak bisa menciptakan. Ya, Allah mengajak berpikir orang-orang yang mengingkari al-Khaliq menika. Apakah sama? Apakah sama zat yang mampu menciptakan kalian zat yang boten mampu menciptakan apapun? Jelas beda. Jelas beda. Apala tadhakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Nah, itu. Tapi ternyata ada manusia-manusia yang baru sadar berpikir, yang baru sadar berpikir tidak bisa membedakan al-Khaliq kalian makhluk. Bahwa kata yang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, terus di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata yang akan terjadi dalam kesyirikan menyembah berhala-berhala dan seperti itu. Begitu meninggalkan wamaha dan tahadi dan mutasabar lam yadai ahadun anau wala wasilah. Bersamaan dengan tantangan Allah dan Allah menantang mengenai Allah menantang sebatas memperlihatkan napa ikan sampah dicipta oleh sembah-sembah saat yang Allah Subhanahu wa taala. Ikan Allah dalam berbagai ayat juga lam yadai ahadun, bertemu satu pun yang mengaku, yang mengklaim bahwasanya dia itu sangat menciptakan. Bertemu sekalipun Fir'aun yang mengatakan Allah buku Allah, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan pun Fir'aun tidak mengklaim dia pun pencipta. Ya, meskipun demikian, tidak ada satupun makhluk di dalam semesta menika yang mengaku bisa menciptakan. Tetapi niki ingkang kebangetan di menika pelaku kesyirikan ingkang sangat berpikir. Padahal boten satu makhluk pun yang mengaku bisa menciptakan, tapi kenapa kok mereka orang-orang musyrik menika sangat terjatuh, sangat mengibadahi yaitu
ingkang kaping 9. Nggih, dados penetapan Al-Qur'an wontenipun Al-Khaliq nika saudara sekalian fitrah di sini, fitrah manusia. Nggih, dados fitrah mengatakan menawi wonten ingkang memukul pasti nanti kita berkata pasti ada yang memukul. Begitupun nalika kita menyaksikan ada makhluk-makhluk yang begitu banyak di dalam semesta nalika pasti nalika kita mengatakan pasti ada yang menciptakan. Makanya enggak sekitar. Ingat kali kita termasuk metode Al-Quran dalam penetapan wontenipun Al-Khaliq. Nah, itu saudara sekalian akal enggak sekitar. Jadi apa? Intiqamu amril alam kullihi wa ahkamihi wa inkamu adallu dalilin ala anna mudabbirahu ila wahidun wa rabbul wahidun la syarika lahu wa la munazir. Itu apa? Keteraturan alam semesta. Jadi keteraturan alam semesta maksudnya dalam ingkang berjalan begitu teraturnya, tidak saling bertabrakan. Kemudian di gunung-gunung yang terpanjang luar lautan-lautan sampai itu keberaturan ini kok menunjukkan bahwa ini kok ada dalil yang paling jelas, bukti yang paling jelas bahwa dia sang pengatur di alam semesta itu namanya ilah yang satu, namanya Tuhan yang satu. Jadi kok baru berubahnya Tuhan yang esa uji, la syarika yang motor-motor sekutu baginya, wala menadilah motor-motornya kan menajami kemenangan. Kalau itu selama sekalian akal sedang kita menawi kita menemukan alam semesta menika, bahkan dalam penciptaan manusia menika, dalam tubuh kita kita menunjukkan bahwa pengatur di alam semesta menika bisa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengenai surat Al-Mu'minun di Allah juga matamallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahi idza dzaba kullu ilahi bima khalaqa wa la'ala ba'duhu ala ba'din. Allah ketika Allah boten mengambil anak, boten menjadikan anak, Allah boten mempunyai anak. Wa ma kana ma'ahu min ilahi, lan boten wonten ilah ingkang menyertai Allah, Tuhan yang menyertai Allah, Tuhan yang lain. Ataupun Allah mereka satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan sesembahan di alam semesta mereka. Boten-boten ilah sanesipun, boten-boten sesembahan sanesipun yang menyertai Allah. Boten-boten pengatur selain Allah. Idza dzaba kullu ilahi, menawi wonten alam semesta menika wonten Tuhan selain Allah, wonten pengatur selain Allah, la dzaba kullu ilahi bima khalaqa, maka masing-masing Tuhan, masing-masing pengatur mereka bakal mengambil makhluk-makhluk itu, bima khalaqa, akan mengurusi makhluk masing-masing, sehingga terjadilah pembagian di dalam semesta mereka. Di dalam semesta sisi ler kadungane Tuhan A, sisi tengah Tuhan B, sisi itu Tuhan C, dan sampai itu menaik wonten Tuhan saja semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan terjadi pembagian kekuasaan itu. Wala nabatu wala ba'din, dan bisa jadi Tuhan satu dengan lainnya bisa saling mengalahkan, berperang berebutan kekuasaan, sehingga mengakibatkan apa? Ketidakberaturan alam semesta itu. Tetapi ternyata akal kita mengatakan, nanti kalau kita merenungi alam semesta itu akan begitu rapihnya, begitu keberaturannya perjalanan benar-benar langit lan bahkan dalam tubuh kita menika seluruh makhluk Allah Subhanahu wa menunjukkan bahwa di alam semesta menika masih ada satu pengatur yang yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ayat yang menjelaskan tentang
Fa'ilahul haqqu la budda an yakuna khaliqan fa'ilan. Maka ilah yang hak, sesembahan yang leres yang hak menika kedahipun Gusti menika kedahipun menjadi khaliq fa'ilan, pencipta sejati. Apa saja sesembahan yang boten gadai kemampuan untuk mencipta menika adalah sesembahan yang batil, Kakak sesembahan yang batil dalam semesta menika. Dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi kata berhala, kata matahari itu sembahan sampai berikut. Wonten zaman menika oke berhala-berhala modern sampai berikut ketika kata insyaallah perkara sebagai sembahan-sembahan berhala-berhala yang boten sedikit pun bisa menciptakan makhluk di alam semesta menika boten berat untuk menerima peribadahan. Walau kana ma'ahu subhanahu wa lahu nafar yusyariku fi mulki lakana lahu qalbun wa fa'il. Sekiranya wonten di alam semesta menika Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala yang menyertai Allah dalam kekuasaannya, pasti Dia bisa menciptakan dan punya kekuasaan, punya berbuat apapun. Tapi ternyata alam semesta menika menunjukkan boten wonten. Alam semesta yang kita saben-saben kita tinggali menika menunjukkan boten wonten hal-hal yang menunjukkan adanya Tuhan yang lain. Akal sehat kita mengatakan demikian. Bahaya itu lahir dari kata lillah al-akhbarana billah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai adanya sekutu Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Bal in qadira ala qahri syarihi wa tafarrad lahu bil mulki wal ilahiyati dunahu fa'al. Bahkan menawi misalnya untuk Allah dua Tuhan, menawi mampu pasti salah satu di antara keduanya bakal mengalahkan Tuhan yang lain. Kemudian menyendiri dengan kekuasaannya, kemudian menguasai dirinya sendiri, menguasai seluruh kerajaan itu. Pasti akan melakukannya. Ternyata boten kita dapati adanya peperangan antara Tuhan dan tapi boten masuk akal menawi di alam semesta itu kok wonten kathah Tuhan. Agama ini dari Tuhan ini, di agama Islam Tuhan ini, di agama saya itu Tuhan itu secara akal sehat boten mungkin. Akal sehat kita mengatakan di alam semesta menika namun ada satu Tuhan yang Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ingat kata Allah menetapkan bahwa Al-Quran juga menetapkan walaupun al-Falik atau Mudaththir, itu selaras sekalian akal sehat itu, akal sehat itu. Selanjutnya pun yang kami tiba, oke, di antara kita Al-Quran dalam pertama menerima al-Falik menurut oke, selaras sekalian akal sehat itu taskhirul makhluqati bi adai wa waliha wal qiyam bil qasaisiha. Tujuan makhluk untuk menjalankan tugas-tugas itu, fungsi-fungsi itu. Wal qiyam bil qasaisiha, dalam melaksanakan tugas khusus itu. Falaisa hunaka makhlukun ya'tasi wa yaqtani an adai bihi wa makhluk yang menyisiri ingkang boten pun melaksanakan fungsi-fungsi itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk melaksanakan hal itu. Tidak ada kaum menika
tersebut apa? Nabi Allah ciptakan api. Fungsi ini pun apa? Fungsi ini pun untuk memberikan kehangatan saja, tapi untuk bisa membakar benda-benda. Tapi air fungsi ini pun tersembunyi. Tapi benda-benda saya sih pasti benda-benda menikah makhluk menikah menjalankan apa yang kan sampai Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kan masing-masing tugas akan makhluk menikah. Begitu pun manusia hewan sampai dibuat ciptakan ganti jasad ganti nomor bentuk ingkang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan kemudian makhluk pun kan kemudian mengambil jalur lain. Sekalipun apa ayam yang diciptakan sebagai ikan yang diciptakan sebagai makhluk yang bakal menghuni dunia air di lautan di sungai-sungai. Mungkin kemudian ikan kemudian pilih kepada alam lain, ingin hidup di daratan, bukan mungkin. Begitu pun burung yang diciptakan dengan fungsinya masing-masing dua sayap yang bisa terbang di udara, bukan mungkin kemudian burung itu kok jelek mengenai kehidupan udara kemudian pengen di tengah lautan, bukan mungkin. Itu pun manusia tanpa makhluk saya sebut. Karena keturunan makhluk sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala fungsi jika Allah Subhanahu Wa Taala mereka menunjukkan apa? Bahwa mereka menunjukkan cerita mengenai tunggal ini Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, berkali-kali di perkara mereka dibuat oleh Fir'aun. Fir'aun yang ada tangan kepada Musa, cinta Rabbu. Qala faman rabbuhuma ya Musa. Fir'aun berkata, siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Musa kalian tahu begitu. Bertanya, siapa Tuhan kalian berdua? Musa menjawab, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqah. Rabb kami adalah zat yang telah memberikan setiap penciptaannya khalaqah. Fungsi-fungsinya belum ada. Khalaqah itu maksudnya sesuai dengan bentuk yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Belum ada. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada makhluk ini. Nah, akal saya kita mengatakan semua perkara yang kita tinggal di dalam semesta menikah, masing-masing makhluk menikah kemudian hidup di dalam masing-masing melakukan fungsi masing-masing. Kita menunjukkan bahwa pencipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya penjelasan ayat ini penjelasan ayat Tuhan kami, Rabb kami yang telah menciptakan seluruh makhluk wa ataqul makhluqin falqaula memberikan bagi setiap makhluk menika bentuk-bentuk itu. Manusia diciptakan di bentuk ikan kados menika. Dari dua kaki, dua tangan, kepala di atas, mata di depan, telinga samping samping kiri. Ini kanthi hikmah tertentu supaya dia menjalankan tugas-tugas di dalam semesta menika. Menawi manusia itu diciptakan kados misalnya tapi kados wedhus misalnya lampa yang berakar pasti boten saged menjadi khalifah di muka bumi menika. Boten saged napa tindakan apa tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semata mugi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta hewan-hewan sama mencipta kambing dengan 4 kaki merangkak berjalan itu biar nanti sesuai dengan fungsi itu masing-masing.
burung ingkang dipun ciptakan kanthi dua sayap, ikan ingkang dipun ciptakan kanthi bentukipun pripun langsing saged dengan mudah berenang di lautan lan sabiru-biru. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan masing-masing makhluk menika kanthi bentukipun masing-masing menika biar ingkang lain ingkang layak ingkang sesuai kalian fungsinipun. Nah menika adalah termasuk Allah bukti yang menika sang pencipta yang menika Allah Subhanahu wa taala. Turmada, kemudian Allah menika turmada. Turmada kullu makhluqin ila ma khalaqahu. Kemudian Allah menunjukkan kepada setiap makhluk, mengingatkan kepada setiap makhluk kepada tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing berada di hidayah, hidayah berkaitan al-musyahadah di jami'i makhluk. Hidayah menika petunjuk menika petunjuk yang sempurna yang saged disaksikan di seluruh makhluk-makhluk. Kanthi napa? Kanthi kita nilai sebagai makhluk menika berjalan sesuai fungsinipun masing-masing. Sesuai fungsinipun masing-masing. Allah boten klentur nyipta bebek menika kakinipun kalih kemudian selaputipun boten klentur sebabnya Allah sebatas saged berenang di air kemudian mencari makanan di sungai dan sabiru-biripun. Allah menciptakan sapi ingkang bertanduk utawi kakinipun ingkang gadhah sepatu dan menika utawi kuda ingkang bentukipun langsing kemudian kakinipun di wonten sepatunipun supaya saged berlari kencang sabiru-biripun. Jadi Allah boten klentur anggenipun mencipta masing-masing makhluk kanthi bentukipun masing-masing. Bahkan manusia menika bisa bahkan biasanya takdir Allah mencipta manusia menika di sebaik-baik rupa. Ya, terus makhluk Allah yang paling sempurna rupanya itu di menika manusia. Fakul makhlukin tajidu yas'a lima khalaqahu min jalbil manafi wa daf'il madar. Apabila kita mendapati masing-masing makhluk menika berusaha menjalankan apa yang dados tugasipun kados apa jalbil manafi, mencari suatu kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Hewan misalipun semua hewan gadai piranti-piranti yang bisa melindungi dirinya. Kados kerbau wonten tandukipun, menawi wonten bahaya yang datang pasti dipun dadak kalian tandukipun. Kucing wonten taringipun lan kukuipun yang tajam-tajam. Ya, untuk membela diri kucing sampai berkali nanti anggota tubuh yang mendukung untuk melindungi diri pun seorang sani. Jelas dari makhluk dipun berkali kanthi perkawis menika. Nah, sampai kita saksikan di seluruh makhluk-makhluk yang ada. Maka perkawis yang kami itu, uji sebalas kanthi akal sehat itu, menika tubuh itu sebagai makhluk macam tugas yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk masing-masing makhluk ini. Terus kalau kita perkawis di antara gambar penetapan Al-Quran mengenai al-Qur'an yang sebalas kalian fitrah manusia dan sebalas kalian akal sehat manusia. Kalau jemaah saya bisa berkata bisa berkata yang saya ada di dalam menghibur dan menghibur boleh kawasan yang saya berkata kira boleh maafkan kita ada di kawasan adalah alhamdulillah ini setelah pemerintahan kita sudah ada atas berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum